Dusun Ngunut Lor yang berlokasi di Desa Kelor, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, merupakan daerah yang relatif kering dan mengalami kesulitan air pada waktu musim kering, sehingga semua pertanian yang ada di Dusun Ngunut Lor secara khusus dan Desa Kelor secara umum mengandalkan air hujan sebagai salah satu sumber pertanian mereka. Dan hal itu mengakibatkan kendala yang cukup berarti bagi para petani di Desa Kelor, Dusun Ngunut Lor. Salah satu yang terdampak dengan kekeringan adalah kelompok wanita tani godong ijo yang kegiatannya bertujuan untuk menanam sayur yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk dijual. Kelompok wanita tani godong ijo ini terdiri dari para ibu-ibu yang berkumpul berkegiatan bersama menanam sayuran dengan tujuan agar produksi sayuran bertambah sehingga ketahanan pangan terkait dengan ketersediaan sayur menjadi lebih meningkat, dan lebih jauh lagi hasil penjualan dari produk pertanian tersebut diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas kelompok wanita tani godong ijo secara khusus dan secara umum akan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Oleh karena itu, program pengabdian kepada masyarakat ini didesain dengan tujuan utama, yaitu meningkatkan profitabilitas produk pertanian yang dihasilkan oleh kelompok wanita tani godong ijo dengan mengupayakan dua cara utama. Satu, meningkatkan proses produksi dengan menggunakan IoT sebagai sarana penghematan air, sehingga penghematan air tersebut akan berdampak pada penurunan biaya-biaya produksi, sehingga pada akhirnya hasil penjualan yang diterima diharapkan semakin meningkat dengan biaya produksi yang semakin menurun. Maka tujuan utama dari program pengabdian kepada masyarakat ini akan mampu meningkatkan profitabilitas kelompok wanita tani godong ijo. Internet of Things dipilih karena teknologi ini dapat membantu para petani menghemat penggunaan air, yang mana kekurangan air merupakan kendala besar yang dihadapi oleh masyarakat Gunung Kidul, secara khusus Dusun Ngunut Lor, dalam proses pertanian mereka. Selain itu, penggunaan IoT akan juga meningkatkan proses produksi karena selama ini kelompok wanita tani godong ijo hanya mengandalkan proses pertanian yang manual, sederhana, dan menggunakan alat ala kadarnya. Penggunaan IoT diharapkan mampu meningkatkan proses produksi, penghematan air, dan profitabilitas. Selain itu, untuk meningkatkan jangkauan penjualan produk pertanian yang lebih luas lagi, maka pada kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini juga akan didesain bagaimana pengelolaan promosi dengan menggunakan media sosial. Dan pada akhirnya, semua kegiatan produksi yang dilakukan, promosi yang dijalankan, akan dihitung secara real pendapatan dan biaya-biayanya, sehingga kelompok wanita tani dapat mengevaluasi kinerja mereka, apakah kegiatan ini menguntungkan atau merugikan. Untuk menjaga keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat ini, maka pemerintah Desa Kelor dengan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma dan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma menjalin kerjasama agar kerjasama ini bersifat jangka panjang dan kokoh secara hukum. Oleh karena itu, ketiga belah pihak secara bersama-sama menandatangani perjanjian kerjasama yang salah satunya adalah agar program kegiatan pengabdian masyarakat dengan menggunakan dasar
produk pertanian sebagai output yang diharapkan akan lebih terjamin keberlanjutannya. Hal ini ditempuh agar kegiatan ini tidak hanya berhenti pada saat proses awal, tetapi juga pada akhirnya akan selalu dikembangkan dan dikerjakan oleh seluruh ibu-ibu KWT Godong Ijo demi kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain meningkatkan profitabilitas kelompok wanita tani Godong Ijo, penggunaan IoT di ladang pertanian akan digunakan pada masa depan sebagai salah satu sarana bagi warga sekitar maupun bagi masyarakat luas untuk belajar bagaimana sebuah teknologi yang sangat canggih diadopsi dalam sebuah proses pertanian yang dilakukan oleh para ibu-ibu. Proses menanam dengan menggunakan Internet of Things ini dapat dikemas dalam sebuah paket pariwisata di masa depannya. Selain itu, Dusun Ngunut Lor juga punya potensi budaya yang dapat disinergikan dengan proses bertani yang lebih modern, baik itu dalam bentuk gejok lesung, tari-tarian tradisional, nyanyi-nyanyian tradisional, serta kuliner tradisional yang sungguh khas Gunung Kidul. Jika ini semua dikemas dalam sebuah paket wisata yang berbasis agrobisnis, maka peluang ke depan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan dusun Ngunut Lor secara khusus akan semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini KWT Godong Ijo bekerja sama bersama Universitas Sanata Dharma untuk pemetaan tanah dan kalibrasi untuk teknologi IoT. Teman-teman dari Universitas Sanata Dharma sedang mencoba untuk menerapkan teknologi IoT untuk KWT Godong Ijo. Jadi harapannya nanti para KWT ini menjadi petani milenial, bisa memanfaatkan lahan dengan efektif dan efisien, dan harapannya hasilnya bisa memuaskan.